apa sih penyebab utamanya orang-orang ini susah tidur atau biasa disebut dengan insomnia? Yang pertama, memang ada gangguan secara fisik. Gangguan Jadi fisik? ada nyeri-nyeri yang sifatnya kronis, misalnya pasien-pasien kanker gitu ya, karena dia nyeri, ya otomatis nggak bisa tidur. Kan? Gangguan bukan hanya di fisik, tapi juga di psikisnya. Misalnya orang yang lagi depresi, itu banyak yang nggak bisa tidur. Orang yang bipolar, kalau dia lagi di atas, dia happy terus malah susah tidur. Atau orang-orang yang lagi kecemasan, ansietas gitu ya, atau orang-orang yang lagi stres gitu, itu juga menyebabkan orang jadi susah tidur. Yang bikin mudah tidur itu sebetulnya makanan-makanan yang mengandung melatonin. Misalnya di goji berry, kan terkenal banget. Telur, susu, telur, susu, ikan, daging. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung melatonin secara alami gitu. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Kamu Sehat bersama dengan Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabar Dok San? Baik, luar biasa baik. Bagaimana nih sahabat Sonora? Mudah-mudahan semua yang sedang menonton ataupun mendengarkan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bahagia dong. Bahagia ya? Sehat, baik, dan bahagia selalu. Rezekinya lancar. Amin. Gitu ya. Panjang nih lama-lama doanya ya. Jodohnya enteng. Jodohnya enteng gitu ya. Segala dipermudah urusannya. Dipermudah. Dok San, ini kalau ngomongin soal produktivitas gitu ya, tadi soal gimana kita beraktivitas seharian, biasanya nih dipengaruhi dengan tidur biasanya. Tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, ini bisa bikin aktivitasnya lebih produktif katanya Dok San. Nah, kali ini tadi BTS-nya gaji. Gaji ya. Tergantung bulanan ya. Iya, katanya kalau mau produktif gajinya menentukan. Oh iya betul sih, betul. Tapi nama di belakang. Itu di belakang layar aja, jangan dibawa ke sini ya. Jangan singgung. Tapi nih Dok San, kalau kita ngomongin soal bagaimana kita produktif, katanya kalau istirahat yang cukup, berkualitas, ini bisa bikin keseharian jadi lebih oke, bersemangat, lebih produktif. Tapi banyak orang juga yang mungkin ngerasain insomnia, susah tidur ini. Sebenarnya apa sih penyebab utamanya orang-orang ini susah tidur atau biasa disebut dengan insomnia? Karena nggak mau merem. Betul, karena kita bukan ikan ya Dok ya, jadi nggak bisa tidur sambil melek ya. Jadi Kalau memang harus merem. Iya, kalau udah merem tidur. Oke, kalau udah merem tapi nggak tidur-tidur gitu. Ya, jadi penyebabnya itu kita bagi macam-macam. Yang pertama, memang ada gangguan secara fisik. Ya, jadi misalnya ada nyeri yang sakit kelopaknya nggak bisa merem gitu. Ikan dong. Tapi ada loh penyakit yang membuat ada. Kalau terjadi kelemahan otot di yang mengatur kelopak mata, dia nggak merem-merem. Terus nggak tidur-tidur dong Dok? Ya dilem kalau mau tidur. Dilakban. Ya ada. Serius. Oh ini beneran Dok? Beneran. Oh beneran. Jadi di kelopak matanya dilem dengan apa, bukan lakban yang buat itu, lakban yang buat ada khusus medis ya? Yang putih itu. Iya. Ya jadi tadi lupa deh, gangguan fisik ya. Jadi fisik. Ada nyeri-nyeri yang sifatnya kronis, misalnya pasien-pasien kanker gitu ya, karena dia nyeri, ya otomatis nggak bisa tidur. Kan? Atau ada penyakit-penyakit di mana terjadi gangguan saraf. Kalau malam kakinya tuh kayak rasa panas atau rasa kesemutan atau rasa nyeri gitu. Itu juga bisa mengganggu tidur, jadi orang susah tidur. Bisa juga kalau misalnya dia ada penyakit GERD. Itu asam lambung naik juga susah tidur karena rasanya nggak enak. Panas gitu. Ya di dada. Panas di dada, terus perutnya rasanya penuh, nggak enak semuanya gitu ya. Atau ada penyakit-penyakit tadi yang kronis. Atau bisa juga penyakit-penyakit yang akut. Misalnya nih kalau lagi batuk pilek, coba sahabat Sonora. Susah udah nafas hidungnya mampet gitu kan, atau sesak napas gitu, atau batuk melulu gitu, kan nggak bisa tidur. Iya betul kan? betul. Nah terus atau gangguan bukan hanya di fisik tapi juga di psikisnya. Misalnya orang yang lagi depresi itu banyak yang nggak bisa tidur. Orang yang bipolar, bipolar itu kan dua polar ya. Jadi kalau dia lagi di atas
dia happy terus malah susah tidur. Tapi kalau dia di bawah bisa tidur terus atau susah tidur juga gitu. Atau orang-orang yang lagi kecemasan, ansietas gitu ya, atau orang-orang yang lagi stres gitu. Itu juga menyebabkan orang jadi susah tidur gitu. Itu tadi gangguan fisik, gangguan psikis, atau gangguan lainnya bisa dari efek samping obat. Beberapa obat itu bikin susah tidur. Jadi kalau biasanya tidurnya gampang, terus dikasih dokter obat yang belum pernah diminum, terus susah tidur, besok lapor sama dokter. Nah, jadi obat-obat tertentu bisa gitu. Terus bisa juga karena pindah zona waktu. Jadi misalnya kita di sekarang sore, misalnya di belahan dunia entah di mana, gitu. Misalnya di Amerika misalnya itu pagi gitu. Nah kalau misalnya kita bepergian dari sini ke sana, maka kan jadi beda jamnya. Jadi badan gitu ya? Jet lag itu juga bisa membuat jadi susah tidur. Atau memang punya kebiasaan gaya hidup yang jelek, makannya nggak bener gitu, terus olahraganya enggak gitu ya, stresnya berkepanjangan, atau memang kebiasaan tidurnya yang jelek. Jadi tidurnya kacau, nggak ada jadwalnya, tempat tidurnya berantakan, rame gitu. Itu semua bisa berpengaruh menyebabkan orang tuh jadi susah tidur gitu. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya. Kalau kanan kirinya speaker susah ya tidurnya ya. Tapi bisa diakalin. Gimana tuh caranya, Dok? Speakernya dimatiin. Oh iya benar sih. Enggak, listriknya sekalian dimatiin, Dok. AC-nya nggak nyala nanti. Oh iya benar ya. Iya. Atau pakai penutup telinga. Nggak, ini benar bisa diakalin pakai penutup telinga gitu. Dok, tapi banyak orang juga yang bilang katanya faktor makanan apa yang kita konsumsi ini juga cukup berpengaruh terhadap kualitas tidur. Benar atau enggak? Benar. Contohnya makanan-makanan yang mungkin bisa bikin kita jadi mudah tidur, atau contoh makanan-makanan yang bikin kita sulit tidur akhirnya. Jangan bilang obat tidur ya. Makanan yang ditaburin obat tidur. Film banget ya. Iya benar. Kalau itu nanti susah bangunnya juga, Dok. Siram air. Tapi makanan apa aja sih, Dok, ini yang bisa bikin akhirnya kita mudah tidur? Mudah tidur dulu ya. Yang bikin mudah tidur itu sebetulnya makanan-makanan yang mengandung melatonin. Jadi melatonin itu sebetulnya hormon yang normal ada di dalam tubuh kita. Bisa diproduksi sendiri. Bisa diproduksi oleh tubuh kita. Dan kalau hormonnya itu kan waktu minggu lalu ya, Hans nanya kan, melatonin itu naik apa turun yang bikin tidur ya? Oh iya betul. Ya kan? Nah, off air, ini dikasih. tapi itu off air. Itu off air nanyanya. Jadi ini dikasih kuncinya yang paling gampang biar ingatnya. Jadi Hans gak usah nanya-nanya lagi. By the way masih inget gak? Enggak sih. Tuh kan, sekarang dikasih yang biar gampang. Kalau Dracula muncul malam kan, berarti melatoninnya naik. Kalau malam, maka ngantuk. Hubungan sama Dracula apa, Dok? Kan Dracula malam, munculnya Dracula malam kan kita tidur. Oh iya betul. Jadi melatoninnya naik, nggak ada hubungan sih sebenarnya. Iya. Analoginya agak sulit dicerna ya, Dok ya. Jadi kalau melatonin itu seperti Dracula. Jadi kalau dia muncul bikin ngantuk. Dracula munculnya kan malam, jadi melatonin munculnya malam. Kalau melatonin muncul maka kita ngantuk gitu. Tapi kalau Dracula malah jalan-jalan kalau malam ya. Iya, lagi cari darah segar ya, Dok ya. Intinya adalah melatoninnya naik. Ini bikin kita akhirnya jadi mudah tidur gitu ya, Dok ya. Nah, melatonin ada di makanan. Kan tadi Hans nanya makanan. Betul, makanannya apa aja, Dok? Bukan gue yang nanya ya. Enggak dong, aku yang nanya, Dok. Salah ya. Jadi melatonin selain dipengaruhi oleh cahaya, jadi kalau cahayanya turun, melatoninnya naik. Kalau melatonin naik kita ngantuk. Nah, tapi kan kita bisa mengambil sumber melatonin dari makanan, misalnya di goji berry. Kan terkenal banget. Telur, susu, telur, susu, ikan, daging. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung melatonin secara alami gitu. Terus bisa juga kita makan makanan yang mengandung serotonin. Udah bingung deh, melatonin, serotonin gitu. Semua yang ninin bikin tidur nggak? Nggak juga ya? Serotonin itu fungsinya lebih membuat kita jadi rileks gitu, suasana hatinya baik, membantu proses pembelajaran, membantu proses memori, mengatur suhu tubuh kita, mengatur rasa lapar, juga mengatur tidur. Jadi serotonin salah satu fungsinya mengatur tidur. Nah, serotonin ini
dibentuknya sebagian besar 90% itu di saluran pencernaan, 10% di otak. Nah, serotonin bahan bakunya triptofan. Nah, bingung lagi kan? Nanti kita simpan dulu triptofan di bawah. Udah mulai bingung nih sih. Nah, untuk membuat si melatonin kita butuh serotonin. Tadi melatonin buat apa? Melatonin untuk mempermudah tidur. Ya, jadi kita makan makanan yang mengandung melatonin. Tapi bisa juga kita makan sesuatu yang mengandung serotonin. Kenapa? Karena serotonin ini bahan baku untuk membuat melatonin. Nah, serotonin dapatnya dari makanan-makanan ikan salmon. Mahal atuh. Betul. Ada yang murahnya nggak? Telur. Keju. Masih mahal ya? Ada yang lebih murah? Tahu. Kiwi, nanas, kacang-kacangan, biji-bijian, oat gitu kan. Nah, terus bisa juga didapat dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran. Bisa juga dapat dari makanan yang mengandung probiotik. Tape, kimchi, tape ketan, acar, yogurt, miso, apalagi susu apa yang diasemin? Yogurt. Kefir. Oh. Iya, yogurt juga susu diasemin. Kefir, kombucha gitu. Pokoknya segala macam probiotik bisa membantu produksi untuk serotonin tadi ya. Gitu ya. Triptofan itu adalah bahan baku untuk membentuk serotonin. Serotonin nanti jadi melatonin gitu. Muter ya, jauh banget gitu. Nah, sumber dari triptofan itu adalah ayam, telur, keju, ikan, kacang, biji-bijian. Suka kan itu makan kuaci. Oh iya, betul-betul. Ya, itu. Terus susu kedelai dan semua produk kedelai lah, tahu, tempe, susu kacang, dan bisa juga dari suplemen. Nah, itu tadi udah triptofan, serotonin, melatonin. Yang terakhir magnesium.